ನಿನ್ನ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡಲ್ಲ. ಹಾ, ನೀವೀ ಪಾಪಣ್ಣನ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ACP ನೀವ್ ಹಾಕಿರೋ ಈ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್. Halo teman film dimanapun kalian berada, bertemu kembali di channel teman film. Channelnya orang yang suka nonton film tapi gak sempat nonton berjam-jam dan akhirnya lebih suka mendengarkan alur ceritanya saja. Ya tepat sekali di sini tempatnya. Kali ini Mimin akan mengulas alur cerita film India berbahasa Kanada yang berjudul Pamana. Film yang dirilis pada tahun 2025 ini diperankan oleh Danvir Gowda, Risma Nainaya, dan masih banyak lagi yang lainnya. Film ini mengisahkan tentang dendam seorang anak yang dibuang oleh ayah kandungnya sendiri. Ingin tahu kisah selengkapnya? Yuk gak berlama-lama lagi, kita kupas tuntas film ini. Oke guys, kita langsung saja ke alur ceritanya. Kisah berawal dengan diperlihatkannya seorang preman bernama Dini yang menuju rumah seorang janda pirang idamannya. Namun saat di perjalanan, Dini telah diintai oleh seorang pemuda brutal yang akan menjadi jagoan utama dalam film ini. Dia bernama Guna, bersama dua temannya yaitu Golda dan Panther. Dini mengancam jika bosnya yang bernama Papana tentu tak akan membiarkan Guna hidup jika berani melukai Dini. Namun Guna tak menghiraukannya. Dini tadi buat mati. Guna sengaja membiarkannya hidup dengan tujuan agar Dini merasakan penderitaan selama hidupnya. Hal itu diungkapkan oleh seorang dokter pada kepolisian, sehingga polisi menganggap jika hal itu bukan hal yang aneh baginya. Dan dia yakin jika orang yang melakukannya sangat berbahaya. Dan untuk mengetahui segalanya, kita akan dialihkan pada kejadian sebelumnya, di mana di sebuah dermaga, mobil-mobil pengangkut barang ilegal milik Papana telah sampai. Namun diketahui, barang-barang mobil tersebut telah dirampas oleh seseorang. Hal itu dilaporkan oleh petugas dermaga, kita sebut saja Komar, yang bersekongkol dengan Papana. Luasnya jaringan Papana membuatnya tak merasa sulit untuk menangkap para pencuri barangnya, sehingga dengan mudah mereka tertangkap. Inilah Manggo, seorang preman yang bekerja untuk Papana. Dia hendak mengeksekusi para pencuri barang bosnya. Diketahui, 3 orang itu merupakan anak buah bos mafia bernama Karamlal, pesaing bisnis Papana. Anak buah Karamlal berlari memberitahukan jika orang-orang mereka tertangkap oleh kelompok Papana. Karamlal bertanya kepada Sesu yang merupakan seorang polisi yang diduga telah bekerja sama dengannya, perihal 3 anak buahnya yang tertangkap oleh Manggo. Yang pada saat itu, Manggo berhasil mengeksekusi 2 orang. Dan ketika hendak melanjutkan pada yang terakhir, Manggo menjawab telepon dari Papana, sehingga dia menyuruh bawahannya untuk meneruskannya. Tak diduga, dia malah ditikam dari belakang yang ternyata orang ketiga adalah Guna. Guna pun meluluh lantahkan Manggo dan yang lainnya, sehingga bisa berhasil lolos. Karamlal berterima kasih kepada Guna yang telah setia kepadanya dan selalu bisa diandalkan. Di sisi lain, diperlihatkan seorang wanita bernama Nandini yang merupakan kekasih Guna. Nandini yang bekerja sebagai resepsionis hotel terlihat risih memiliki pasangan hidup seorang berandalan seperti Guna. Said I hate you. Guna merupakan seorang berandalan yang menjaga erat persahabatannya
Dan hal itu dibuktikan saat dirinya diminta untuk mencari salah satu temannya yang bernama Raffi yang tak pulang selama 2 hari. Guna mencari-cari informasi kepada 2 teman lainnya, namun mereka tidak mengetahui keberadaan Raffi. Yang saat itu, Guna dihubungi Nandini yang merasa heran mengapa Guna bertingkah tenang saat diacuhkan olehnya. Sehingga Guna menyatakan jika perasaannya tak perlu dibuktikan dengan keromantisan. Guna pun menemukan Raffi yang tepar di jalanan setelah mengalami kekalahan banyak dalam perjudiannya. Hal itu membuat ibu dan adik perempuan Raffi yang bernama Puspa sangat sedih melihat keadaan Raffi. Meski berkarakter brutal dan bergaul dengan para mafia, Guna tetap mengajarkan hal-hal positif kepada teman-temannya. Hal itu ditunjukkan saat Guna melarang Raffi untuk ikut berjudi lagi dan tidak terlalu banyak udud. Di suatu ketika, Guna melakukan pertemuan dengan Sesu. Di sana Sesu memperingatkan jika Guna saat ini mengalami hal serius perihal apa yang terjadi kepada Manggo. Namun Guna tak merasa terancam. Sesu yang penasaran menanyakan apa yang sebenarnya Guna lakukan kepada Manggo karena dia mendengar kabar jika sampai saat ini Manggo belum ditemukan. Guna pun mengatakan bahwa sebentar lagi Sesu akan mengetahuinya. Dia pun mengungkapkan bahwa dia akan tetap menghabisi siapa saja yang menjadi musuhnya. Terlihat, Raffi ngudud sangat banyak. Raffi beralasan bahwa dirinya sedang tertekan sebuah masalah yang tentu Guna tak akan membiarkannya. Guna pun tiba di sebuah kampus dan menghajar seorang mahasiswa yang telah mengganggu Puspa. Hal tersebut merupakan kepedulian seorang Guna yang akan tetap membela temannya berikut keluarganya. Di rumah, Puspa sangat marah karena dirinya telah meminta Raffi untuk memperingatkan orang yang mengganggunya, bukan meminta kepada Guna yang tentu akan menghajar mereka. Di saat itu, Guna dihubungi Nandini untuk segera datang karena ayahnya meminta Guna untuk bertemu. Sehingga Nandini meminta agar Guna berpakaian rapi di depan ayahnya. Ternyata, ayah Nandini adalah Komar, petugas dermaga yang terhubung dengan Papana. Komar menyinggung Guna dengan membandingkan anaknya dengan Guna, yang mana anaknya memiliki pekerjaan sebagai resepsionis hotel mewah, sedangkan Guna seorang pria dekil yang berpenghasilan tak seberapa dari bengkel kecilnya. Guna yang tak pernah memiliki rasa takut pun menunjukkan pamornya di depan Komar dengan menyatakan jika dirinya dan Nandini saling mencintai dan akan tetap memaksa walaupun Komar tak merestuinya. Di sisi lain, diperlihatkan sosok Dini sebelum dihajar Guna. Dini merupakan salah satu anak buah Papana dan mengelola sebuah bar. Sehingga Dini dikenal kejam karena dia tak akan segan menganiaya seorang penjudi yang tak mampu membayar kekalahannya. Dan dia pun menjadikan istri korban sebagai pemuas nafsunya. Namun saat itu Dini sangat murka ketika mendengar bahwa Manggo telah terbunuh. Penemuan mayatnya pun mengundang simpati dari seluruh jaringan yang terlibat, berikut Karamlal yang hadir sebagai serigala berbulu domba. Dan inilah Papana yang selalu bersama tangan kanannya yang bernama Siri. Kematian Manggo membuatnya menyadari jika ini dilakukan oleh pesaingnya yaitu Karamlal, yang ternyata dulu Papana merupakan anak buah Karamlal. Namun setelah serangkaian pemberontakan, akhirnya Papana telah menjadi saingan besar Karamlal. Namun Papana tak begitu peduli tentang kematian Manggo dan lebih mementingkan keberadaan barangnya yang hilang. Sehingga dia meminta Dini beserta jaringannya untuk menemukan barang berikut pelaku di baliknya. Di sisi lain, Sesu yang saat itu masih bertugas saat kebingungan untuk menangkap Papana dan jaringan ilegalnya. Sehingga Sesu menghadap komisaris untuk meminta persetujuan perihal penangkapan Papana dari pengakuan seorang anak buahnya yang berhasil ditangkap. Kaki power ಏನು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಪಾಪಣ್ಣ
Hingga kemudian, Sesu mengunjungi Papana di kediamannya dengan menyatakan jika kini Papana tak akan kebal hukum. ಆದ್ರೆ ಕಾನೂನು ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಕಣ ನಿನ್ನ ಕರ್ಮ ನಿನ್ನ ಮರ್ಮ ಎಲ್ಲ Di saat hendak penangkapan, Papana menyarankan agar Sesu segera mengamankan diri karena untuk menangkapnya, Sesu harus mendapatkan izin dari komisaris. Yang saat itu, kepolisian diberitahu jika komisaris telah meninggal yang ternyata dihabisi oleh Papana. ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ನೀವು ಅಂದ್ರೆ Hal itu menunjukkan bahwa jaringan Papana sangatlah kuat, yang saat itu Sesu harus rela dihina dengan memakai baju dinasnya. Namun Sesu akan memulai permainannya meski harus diskors dari departemennya. Di suatu hari, Nandini mengajak Guna bertemu untuk mengutarakan kekecewaannya setelah sebelumnya Guna berlaga tak sopan di hadapan ayahnya, sehingga Nandini memutuskan untuk mengakhiri hubungannya dengan Guna. Namun Guna tak menunjukkan ekspresi kehilangan maupun galau seperti pada umumnya. Guna berniat meminta pencerahan pada temannya perihal dunia percintaan yang membuat banyak orang putus asa bahkan sampai mengakhiri hidupnya karena sebuah cinta. Guna meminta agar teman lainnya menghubungi Raffi berharap memiliki saran lain karena di antara mereka hanya Raffilah yang paling berpengalaman dalam urusan cinta. Yang saat itu, Raffi yang sedang berjudi pun tak menjawab panggilan Guna karena jika Guna tahu maka Raffi akan dimarahinya. Terlihat, Dini diberitahu jika Raffi membuat keributan di barnya setelah mengalami banyak kekalahan dan tentu itu merupakan ancaman besar bagi Raffi. Sementara itu, terlihat Nandini yang tak bisa lepas dari Guna pun kembali menghubunginya dan mengajaknya bertemu di suatu tempat. Guna tak merasa heran karena dia sangatlah tahu karakter Nandini yang tentu tak bisa lepas darinya. Yang saat itu, Nandini merayakan ulang tahun Guna, meski itu tak begitu direspon olehnya. Yang saat itu, Raffi terus menghubunginya, namun Nandini mencegahnya karena dia ingin menghabiskan waktu indahnya bersama Guna. Raffi yang menjadi korban kekejaman Dini pun harus meregang nyawa, yang membuat ibu dan saudaranya berikut teman dekatnya pun bersedih. Yang saat itu, Guna hadir dengan rasa penyesalan karena jika saja dia datang, maka Raffi akan selamat. Yang saat itu, Raffi meminta toleransi untuk meminta tempo dalam melunasi kekalahan yang harus dia bayar. Namun karena Dini mengancam akan mencicipi adik berikut ibunya, tentu Raffi tak bisa menerima, hingga inilah yang terjadi. Raffi yang tak pandai gelut dibuat tak berdaya oleh Dini. Namun Raffi menegaskan jika sahabat terbaiknya tak akan membiarkan Dini hidup setelah kematiannya. Sehingga Guna pun membuat Dini harus sengsara dengan luka yang diberikan oleh Guna. Diketahui, Guna tinggal bersama sang ibu yang meminta agar Guna melakukan apa saja yang dia mau, asalkan itu tidak membuat ibunya merasa bersedih. Di sisi lain, Papana mengunjungi Dini yang tak berdaya di rumah sakit. Setelah dokter memvonis jika Dini tak akan hidup normal, Papana memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan alasan tak tega jika harus melihat Dini hidup sengsara, dan dia berjanji akan segera membayar apa yang terjadi pada Dini. ನಿನ್ನ ಹಿಂಗ್ ಮಲಗಿಸ್ದವ್ ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಪೀಸ್. Kemudian, Sesu segera memberitahu Guna jika keadaan semakin gawat, karena Papana akan segera mencarinya. Namun sebelum itu terjadi, Sesu meminta agar Guna segera membunuh Papana. Terlihat, Papana telah merencanakan sebuah siasat untuk menangkap Guna. Hingga kemudian, seorang anak buahnya memberitahu jika mobil telah siap dikirimkan, dan itu akan digunakan Papana sendiri. Sehingga Siri menyatakan jika itu waktu yang tepat baginya. Ternyata orang yang menyediakan mobil pada Papana telah bekerja sama dengan Guna, sehingga Guna dan teman-temannya terus mengintainya. Hingga kemudian, Papana merasa pusing, dan itulah kesempatan Guna. Guna berhasil disandra berikut informannya yang bekerja sama dengannya.
Sebelumnya, Papana telah menyadari tentang bahan kimia yang membuatnya pusing. Namun itu bukanlah sebuah ancaman karena Papana mengaku jika bahan-bahan tersebut merupakan permainannya sejak kecil. You're my favorite. Sebelum dieksekusi, Guna teringat kepada ibunya yang selalu mengutarakan kesedihannya di depan dewa. Hingga kemudian, Sesu diminta menghadap oleh Papana, yang saat itu Sesu sangat terkejut melihat Papana yang babak belur dengan luka di jidatnya. Yang ternyata, Sesulah yang memberitahu rencana Guna kepada Papana, karena di balik kesetiaannya kepada Karamlal dan Guna, Sesu juga bekerja sama dengan Papana. Bisa dibilang, Sesu bisa kaditu kadiye dengan artian ular berkepala dua. Golda dan teman-temannya memparodikan bagaimana saat Papana ketakutan oleh Guna, yang saat itu Guna berhasil selamat. Sesu menemui Guna. Dia sangat kecewa karena Guna membiarkan Papana tetap hidup. Di sini bisa dilihat jika Sesu bekerja sama dengan Papana hanya kepura-puraan saja, karena dia pun sangat ingin melenyapkan Papana. Namun bukan tanpa alasan Guna membiarkan Papana tetap hidup. Karena sebelumnya, Guna berhasil mendapat sebuah hal penting bagi hidupnya. Perihal meninggalkan bekas luka di jidatnya, Guna menyatakan jika saat itu Guna merasa tak ada sensasi untuk membunuh Papana. Dan tentu hal itu membuat Karamlal sangat geram karena Guna telah sengaja menggagalkan perintahnya. Sehingga Karamlal meminta agar Guna diam untuk sementara waktu, dengan alasan jika Papana yang terluka kini akan semakin berbahaya. Namun Guna tak sedikit pun merasa gentar akan pernyataan tersebut. Bukan hanya Papana, kini calon mertuanya pun menginginkan kematiannya dengan meminta bantuan Siri. Hingga kemudian Nandini pun menghubunginya dan mengajaknya bertemu di suatu tempat. Nandini yang telah mengetahui rencana ayahnya pun merasa khawatir karena tak ingin kehilangan Guna. Namun Guna menyatakan jika selama Nandini berada di sisinya, maka dia akan tetap aman. Terlihat, anak buah Papana mulai mencari-cari Guna. Papana mempertanyakan apakah semua ini merupakan kutukan dari Sesu. Karena sebelumnya, adik Sesu yang bernama Ramu kecanduan narkoboy hingga tewas. Dan secara tidak langsung itu dilakukan oleh Papana yang mengedarkannya. Dan pada saat itu, Sesu memohon kepada Papana agar Ramu terbebas dari ketergantungannya. Namun ketika itu, Papana sangat sombong dan tak memperdulikannya dengan menyatakan jika dirinya lebih nyaman menjadi seorang penjahat. Dan kini Papana telah menyadari jika semua merupakan rencana Sesu, sehingga Papana berniat terus mengincar Guna yang menjadi senjata Sesu, dan tentu Papana akan menghabisinya juga. Goodbye, Sesu. Namun itu malah berbalik kepada Papana sendiri setelah Guna berhasil menggunakan senjata andalannya yang mengenai lehernya dengan sangat tepat. Papana pun dikremasi sesuai adatnya, yang saat itu Siri sebagai orang kepercayaannya pun diminta untuk melakukan ritual terakhirnya. Namun Siri menyadari jika yang seharusnya melakukannya adalah anak Papana sendiri. Dan ya, itu adalah Guna, yang berarti Guna telah menghabisi ayahnya sendiri. Mengetahui itu, Karamlal menyadari jika Guna telah menipunya karena Guna sedang merencanakan suatu hal yang besar. Dan tujuan sebenarnya mengapa Guna membiarkan Papana tetap hidup hanyalah untuk memberitahu jika dirinya adalah anak kandungnya yang selama ini Papana tak mengakuinya. Karena sebelumnya Guna selalu bertanya kepada ibunya mengenai alasan mengapa Guna harus dipenjara atas dosa yang dilakukan oleh ayahnya. Namun ibunya tak ingin banyak bicara selain meminta agar suatu hari Guna membakar jasad ayahnya. Dikisahkan pada saat Guna menginjak remaja, namanya bukan Guna melainkan Viswa. Dia selalu dibuli oleh teman-temannya,
perihal memiliki seorang ayah yang tak memiliki pekerjaan. Sekalipun bekerja, Papana melakukan pekerjaannya yang haram. Sejak saat itu, ibunya pun menolak kepulangan Papana setelah sebelumnya telah ingkar janji untuk bertobat dan mencari rejeki yang halal. Namun saat itu, Papana meminta kesempatan sekali lagi dan bersumpah demi Piswa jika dia akan mencari pekerjaan yang baik. Meski beberapa kali ingkar janji, ibunya pun kembali memaafkan Papana demi kebaikan Piswa. Namun setelah Papana kembali mengingkari janjinya, ibunya pun memutuskan mengganti nama anaknya menjadi Guna dan mulai merangkai hidup baru meski tanpa sang ayah. Guna selalu dibully saat bermain dengan teman-temannya dan hanya Rafilah yang setia menyuapinya ketika tangan Guna terluka. Bahkan saat di penjara, tak ada yang memperdulikannya selain ibunya sendiri dan satu polisi, yaitu Sesu. Belum diketahui alasannya mengapa Guna di penjara. Hingga setelah masa hukumannya selesai, Sesu memberitahukan jika kini ayahnya telah menjadi bos besar. Saat itu Guna mencoba menemuinya, berharap jika sang ayah akan rindu kepada anaknya. Namun Papana tak menunjukkan kepeduliannya, sehingga Papana menganggap Guna tak lebih dari sampah. Dan mulai saat itu, Guna dan Sesu merencanakan semuanya dengan bergabung bersama Karamlal. Ibunya selalu dihantui rasa bersalah karena telah menaruh beban pahit di pundak anaknya. Namun ibunya merasa senang saat kehadiran Nandini di kehidupannya. Hingga kemudian, Guna diminta untuk membunuh ayah kandungnya sendiri. Mulai saat itu, Guna membuat senjata andalannya. Dia juga menggambar tato dewa di tangannya yang menunjukkan jika Guna memiliki kekuatan untuk membela kebenaran. Kembali ke masa kini, di mana Sesu datang menghampiri Guna dan memberi ucapan selamat karena Guna telah mencapai tujuannya. Yang mana sebelumnya Sesu sangat kesusahan untuk menangkap Papana yang membuatnya diskors oleh departemennya. Namun Guna pun memutuskan siap mati demi membantu Sesu yang sudah dianggap sebagai ayahnya sendiri, setelah memberikan hal-hal penting padanya saat dia di penjara. ತಪ್ಪೇ ಮಾಡ್ದೆ ಬಂದಿರೋನು ನನ್ನಂತವ್ರಿಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. Hubungannya dengan Nandini pun sangat erat karena Nandini kini sangat yakin jika ayahnya akan merestui mereka setelah mengetahui siapa Guna sebenarnya. Namun tiba-tiba, ನನ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ನೋಡ್. ಶಿಶು Sesu menghubunginya dengan nada terpatah-patah yang membuat Guna bergegas mencarinya. Diketahui, sebelumnya Karan sangat marah karena Siri menahannya untuk membunuh Guna saat Guna datang ke pemakaman bosnya. Dia marah karena bosnya mati di tangan anaknya sendiri. Namun Siri menyatakan jika sebelumnya Papana telah menyadari jika semestinya dia harus menganggap Guna sebagai anaknya. Namun bukan sebagai pangeran di kerajaannya, melainkan target utama dalam musuhnya. Sehingga Papana meminta Siri untuk menghabisi Guna beserta keluarganya. ಅವನ್ ಮಾತ್ರ ಮಿಸ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. Terlihat, Guna sangat terpukul melihat Sesu yang sekarat, dan Sesu menceritakan jika ini ulah Karan dan Siri. Karena diketahui, Siri telah sepakat bekerja sama dengan Karamlal untuk menghancurkan Guna. Sesu yang tak kuat bertahan berpesan agar Guna melakukan pemakamannya dengan layak. Guna pun mengkremasi Sesu. Hingga kemudian, Guna dihubungi Siri untuk memberitahukan jika hal buruk selanjutnya ditujukan kepada dua temannya yaitu Golda dan Panther. Guna pun bergegas mencari mereka. Namun diketahui, Panther telah pergi bersama Golda. Yang saat itu, Golda telah dibujuk oleh Siri untuk membunuh temannya sendiri dengan luka yang sungguh di luar nurul. Golda pun segera menghubungi Guna dan bertingkah seolah-olah Panther dibunuh oleh Karamlal. Dan hal itu tentu membuat Guna sangat marah dan bergegas menghampiri mereka. Yang saat itu, Golda mengingatkan agar semua berhati-hati karena Guna tak akan membiarkan siapapun hidup. Siri dan Karamlal dibuat terkesima dengan apa yang dilakukan oleh Guna.
Yang saat itu, Karamlal menjadikan keselamatan ibunya dan Nandini sebagai pertukaran dengan barang selundupan yang sebelumnya telah disembunyikan oleh Guna di dermaga. ನೀನ್ ಇಷ್ಟಪಡೋ ಹುಡುಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ನಿನಗೆ ಬಿಟ್ಟಿರೋ ಅಷ್ಟು ಮಾಲು ನೀನೇ ತಗೊಂಬಂದ್ ಕೂಡಿಸಿ. Terlihat Karamlal telah sampai di kediaman Guna sesuai rencananya. Dia disajikan hidangan terbaik oleh ibu Guna, yang saat itu Karamlal diberitahu jika makanan tersebut telah dicampuri racun. ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹಿಡಿ ವಿಷ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ಕೋ. Namun itu tentu hanya gertakan saja, karena ibu Guna menyatakan jika dirinya bukanlah seorang penjahat seperti Papana yang menelantarkan anak dan istrinya. Sehingga dia pun menceritakan pada saat dirinya meminta pekerjaan untuk suaminya sebagai supir pengantar anak-anak sekolah di tempat dia mengajar. Namun bukannya bersyukur mendapat pekerjaan yang halal, Papana malah menculik para gadis untuk dijual pada orang-orang kaya. Sejak saat itu, kematian manusia bukan lagi hal penting baginya. Sehingga Papana mulai memiliki jalan untuk memulai bisnis haramnya bersama Dini dan Manggo. Mengetahui itu, Ibu Guna tentu sangat kecewa dan marah kepada Papana karena telah menculik dan membunuh anak didiknya. Dia bertekad untuk melaporkannya kepada polisi. Namun Papana yang mulai banyak uang pun mengancam istrinya sendiri agar tidak berani bertindak gegabah terhadapnya. Melihat itu, tentu Guna tak tega sehingga Guna akan tunduk kepada ayahnya. Papana pun mengatakan jika dia harus mengakui kesalahan atas terbunuhnya para gadis itu. Dan hal itu tentu membuat Guna harus mendekam di penjara atas dosa yang tidak dilakukan olehnya demi keselamatan ibunya. Dan itulah alasan mengapa ibunya meminta agar Guna membunuh ayahnya berikut jaringannya, yaitu Dini dan Manggo. Sehingga kini ibunya sangat heran ketika mendengar bahwa Karamlal berniat membunuh Guna, yang padahal Guna bahkan tak mengampuni ayahnya sendiri, apalagi seorang Karamlal. ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ ಇನ್ನ ನಿನ್ನ ಬಿಡ್ತಾನ. Terlihat Komar yang telah bersekongkol dengan Karamlal pun berusaha menghabisi Guna. Namun Guna berhasil menghindar, sehingga Komar menyatakan jika dirinya terpaksa melakukan ini demi keselamatan putrinya. Namun Guna tentu tak akan membiarkan itu terjadi dengan mengatakan bahwa selama dirinya masih hidup, maka Nandini akan tetap aman. Namun diam-diam Komar membabuknya. Setelah berhasil dilumpuhkan, Karamlal pun membawa ibunya untuk melihat langsung akhir hidup anaknya. ನೋಡ್ಬಿಡ್ಸೆ ತಗೋ. Guna dihajar habis-habisan dengan keadaan terikat. Namun saat akan dieksekusi, Siri menyatakan jika inilah saat yang tepat untuk temannya sendiri yang mengakhiri Guna. Golda tanpa ragu menggunakan senjata andalan Guna untuk menghabisi Guna sendiri sebagai temannya. Namun ternyata kekuatan persahabatan mereka tidak bisa digantikan karena Golda sendiri telah memalsukan kematian Panther, sehingga inilah yang terjadi. Guna menunjukkan bagaimana seorang pria sejati menghadapi musuh-musuhnya, meski saat itu Karamlal membuatnya kewalahan. Setelah melumpuhkan Karamlal, Guna menghampiri Siri dan mengingatkannya untuk kembali ke jalan yang benar. Hingga kemudian dua temannya berhasil mendatangkan polisi, dan itu adalah Sesu. Entah bagaimana Sesu hidup kembali. Mungkin kematian Sesu sama seperti Panther yang dimanipulasi untuk menjebak mereka. Yang sebelumnya Sesu menanyakan perihal keberadaan barang selundupannya yang disembunyikan oleh Guna. Namun Guna berjanji jika dia akan memberitahunya setelah berhasil menumpas semua kejahatan sesuai apa yang telah dijanjikan kepada ibunya. Dan itulah awal mula Sesu dan Guna bekerja sama. Dan film pun berakhir. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah tak ada kebenaran hukum yang mengecualikan hubungan sekalipun anak dan ayah.
Selama itu berada dalam kesalahan, maka itu akan tetap dinyatakan bersalah. Karena hubungan sesungguhnya adalah ketika manusia saling mengingatkan dalam hal kebaikan. Oke teman film, itulah kisah dari film Pamana. Jangan lupa like, komen, dan subscribe bagi yang belum ya. Bye-bye.